semuanya, anak-anak ibu sekalian. Selamat bertemu dengan ibu di pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Dan ibu secara pribadi mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMA Negeri 1 Pagai Utara. Harapan dan doa ibu, anak-anak ibu sekalian boleh mengikuti proses yang ada di sekolah ini dengan baik, sehingga pas waktunya nanti 3 tahun ke depan, semuanya yang sudah masuk dari awal boleh juga selesai bersama-sama dengan baik. Tidak ada yang putus di tengah jalan ya. Oke, kalau tak kenal katanya maka tak sayang ya. Jadi mungkin sebagian kemarin waktu MPLS sudah tahu tentang ibu, tapi biar lebih jelas lagi, mari kita akan melaksanakan perkenalan singkat sebelum kita belajar pada hari ini. Nama Ibu Ilmi Purnama Lumban Gaul. Ibu mengampu pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Jadi selama 3 tahun ke depan, anak-anak ibu akan bertemu dengan ibu dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Pada kesempatan ini kita akan langsung belajar ya. Nah, kita sudah selesai melaksanakan kegiatan MPLS dan tiba saatnya kita akan belajar. Namun sebelum kita belajar pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita harus awali pertemuan kita di dalam doa sebagai ucapan syukur kita dan juga sebagai bentuk penyerahan hidup kita secara total kepada Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan kita dan sumber hikmat dalam hidup kita. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Allah Bapa di surga yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih buat napas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Jikalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, hanya karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pada kesempatan ini kami akan belajar bersama-sama mengenai bertumbuh dan semakin dewasa dalam segala aspek. Biarlah kiranya Tuhan yang akan memimpin pertemuan ini semuanya berjalan dengan baik, menjadi hormat, pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami semua boleh semakin didewasakan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke. Mari kita akan masuk kepada uraian materi kita pada hari ini. Sebelum Ibu menjelaskan sedikit tentang uraian materi kita pada hari ini, Ibu harus menyampaikan secara singkat dulu bahwa pada pertemuan pertama ini kita akan belajar mengenai bertumbuh menjadi dewasa dalam segala aspek yang akan kita bahas dalam 2 kali pertemuan atau 4 kali 45 menit. Pada pertemuan hari ini atau pertemuan yang pertama, kita akan mendiskusikan atau kita akan membahas bersama-sama mengenai 6 aspek perkembangan yang ada pada manusia. Mungkin anak ibu sudah tahu semua ini ya. Perkembangan apa saja itu? Itu ada perkembangan atau aspek dari jasmani, aspek berpikir atau intelektual, aspek emosional, aspek moral, aspek sosial, dan juga aspek-aspek spiritual. Oke, adapun tujuan daripada kegiatan pembelajaran kita pada modul 1 ini adalah perkembangan dengan berbasis inquiry, maka peserta didik memiliki kemampuan pengetahuan, keterampilan, sosial, dan spiritual dalam implementasi kehidupan sehari-hari melalui tahap bertanya, menyelidiki, mengkritisi, diskusi, bagaimana proses bertumbuh menjadi dewasa dan menjadi dewasa yang sesungguhnya
sebagai remaja Kristen. Adapun targetnya yaitu melalui modul belajar ini, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi proses bertumbuh menjadi dewasa dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat mengasah keterampilan menuju dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, dan yang merupakan bagian dari gotong royong itu adalah komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, kerjasama, dan juga koordinasi sosial. Oke, kita akan langsung pada bagian langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu Ibu akan meminta salah seorang dari anak Ibu yang akan membacakan bagi kita dari Lukas 2 ayat 52. Terima kasih sudah membacakannya bagi kita pada saat ini. Ibu mau ajak anak-anak Ibu sekalian untuk berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan pujian, gerak dan lagu, hati-hati gunakan tubuhmu. Ada juga di situ link YouTube-nya, nanti anak-anak Ibu boleh buka link YouTube-nya ya, tapi sepertinya semuanya sudah tahu lagu ini, tidak perlu melihat link YouTube-nya lagi. Sudah tahu semua kan ini merupakan lagu anak sekolah minggu. Tapi kalau Ibu mau katakan ini bukan hanya untuk sekolah minggu saja, tapi ini penting untuk setiap orang percaya, baik dari anak kecil sampai orang dewasa. Karena yang perlu menggunakan tangan itu dengan hati-hati, mulut, kaki, dan juga mata bukan saja hanya anak sekolah minggu, tapi semua kalangan usia. Oke, kita akan nyanyikan bersama-sama lagu ini. Itu hati-hati gunakan tanganmu, mulutmu, kakimu, dan juga matamu. Karena semua organ tubuh kita adalah ciptaan Tuhan yang paling baik diciptakannya untuk kita. Jadi kita harus mempergunakan semua bagian tubuh kita itu untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Itu merupakan salah satu ciri-ciri daripada pertumbuhan menjadi dewasa. Kalau mata tidak bisa dikendalikan, tangan tak bisa juga dikendalikan, kaki, maka itu menunjukkan belum bertumbuh menjadi dewasa. Mari kita semuanya atau anak-anak Ibu sekalian saling mengamati fisik diri sendiri dan kemudian menyebutkan ciri-ciri bertumbuh dalam proses menjadi dewasa dari masa SMP ke masa SMA dalam dirimu sendiri. Coba kamu ingat waktu kamu SMP dulu setinggi mana? Setelah SMA udah setinggi apa? Apalah kira-kira yang terjadi pertumbuhan pada fisikmu waktu SMP dan setelah sekarang ada di SMA? Oke, kalau sudah selesai mengenai pertumbuhan fisik secara pribadi waktu SMP dan SMA, nah sekarang secara berpasangan, silakan anak-anak Ibu saling mengamati pasanganmu dan kemudian menyebutkan bagaimana cara berpikir pasanganmu yang kamu amati. Coba silakan berdiskusi sebentar dan boleh saling bertanya jawab untuk bisa memahami kira-kira menurut pengamatanmu bagaimana cara berpikir daripada
temanmu yang sedang kamu amati. Oke, mungkin beberapa orang bisa mempresentasikan ke depan. Terima kasih untuk presentasinya. Tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang mari anak-anak ibu menggambarkan luapan emosi yang sedang kamu atau yang pernah terjadi dalam hidupmu. Emosi itu bukan perasaan marah saja ya, tapi emosi itu bisa perasaan suka atau perasaan duka atau perasaan, segala macam perasaan lah pokoknya. Yang pernah terjadi dalam hidupmu. Coba ceritakan. Dan ketika kamu mengalami pengalaman itu mengenai pengalaman yang sangat menyedihkan atau pengalaman yang sangat menyenangkan itu, apa dampaknya di dalam kehidupanmu sehari-hari? Dan apa